Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini mau berbagi tentang sejarah silsilah Eyang Raden Surya Kencana. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah video. Ada baiknya sebelum kita melanjutkan, kita mengirim surat Al-Fatihah kepada Eyang Raden Surya Kencana. Khususnya Eyang Raden Surya Kencana Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kita biasanya mengenal Jalan Surya Kencana di Kota Bogor dan juga sebuah lokasi di Gunung Gede yang disebut Padang Edelweiss Surya Kencana atau alun-alun Surya Kencana. Namun, tahukah Anda sejarah dan silsilah dari Eyang Raden Haji Surya Kencana ini? Terdapat dua versi dengan sejarah dari nama Eyang Haji Raden Surya Kencana ini. Versi pertama, Eyang Surya Kencana yang bersemayam di Gunung Gede merupakan anak dari Bahdalem Wiratanudatar adalah hasil pernikahan dari putri seorang bangsa Jin. Dan yang kedua adalah Prabu Surya Kencana Raja Pajajaran terakhir, sebelum ditaklukkan oleh koalisi Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau bersemayam di daerah Kaduhejo atau Menes, Kabupaten Pandeglang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai versi pertama Raden Haji Surya Kencana yang mempunyai nama lengkap beliau adalah Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi. Beliau merupakan seorang putra dari Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur, yang memiliki istri dari putri dari bangsa Jin. Dan informasi ini menurut kisah dari Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa Jin yang sampai kini bersemayam di Gunung Gede. Hal yang sama terjadi pula pada Putri Jaya Sasana. Nama lainnya Nyai Raden Endang Sukesi yang bersemayam di Gunung Cermai. Dan Raden Andika Wira Sajagat yang menguasai Gunung Karawang. Konon kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Pantilasan Cinggasana Raden Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini pantilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun Surken, begitu para pendaki menyebut nama tempat itu. Beliau bersama rakyat Jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe. Salawe Jajar dan kebun kelapa, Salawe Tangkal, Salawe Manggar, kawasan inilah yang dipercaya oleh kalangan praktisi supranatural sebagai wilayah kekuasaan Eyang Raden Surya Kencana dan karuhun Sunda lainnya. Dan disebut Batu Dongrang yang dijaga oleh Mbah Layang Ganding. Dan di sana ada sumber air yang berada di tengah alun-alun, merupakan tempat untuk keperluan minum para pendaki. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon dijaga oleh Mbah Kalijaga dan Mbah Serah adalah penjaga lawang Saketeng. Pintu jaga yang terdiri atas dua buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Pupus sebelum lokasi terjun air panas yang menuju ke arah puncak. Eyang Jaya Kusuma adalah penjaga Gunung Sela yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. Sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kodok menjaga dua buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya, yang terdapat di kawasan Kebun Raya Cibodas. Terdapat pentilasan atau makam Eyang Haji Mintarasa. Konon katanya menurut cerita rakyat, Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah goa lawa atau walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem, dan konon katanya gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon katanya adalah perwujudan seorang pertapa sakti.
yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamatlah dan konon katanya nanti barulah ia akan menjadi berubah menjadi manusia. Lalu siapakah sebenarnya Eyang Raden Surya Kencana tersebut? Berdasarkan sejarah, tahun 1529 Kerajaan Talaga direbut oleh Cirebon dari negara Pajajaran dalam rangka penyebaran agama Islam. Tetapi raja-raja Talaga yaitu Prabu Siliwangi, Munding Sari Letik, Kucik Umum, Sunan Parung Gangsa, Sunan Wanapri, dan Sunan Ciburang masih menganut agama lama. Sunan Ciburang memiliki putra yang bernama Arya Wangsa Goparana yang merupakan leluhur Eyang Surya Kencana dan merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Namun hal tersebut tidak direstui oleh orang tuanya. Akibatnya Eyang Arya Wangsa Goparana meninggalkan keraton Talaga dan menuju Sagalaherang yang terletak di Kabupaten Subang. Di Sagalaherang beliau mendirikan pondok pesantren yang digunakan untuk menyemarkan agama Islam pada akhir abad ke-17. Beliau wafat di kampung Nangka Berit, Sagalaherang. Beliau meninggalkan beberapa orang putra dan putrinya yaitu 1. Jaya Sasana, 2. Chandra Manggala, 3. Santaan Kumban, 4. Yudanagar, 5. Nawing Chandra Nirana, 6. Santaan Yudanegara, dan 7. dan Nyai Mas Murti. Lalu siapakah Eyang Raden Surya Kencana? Jaya Sasana yang bergelar Arya Wiratanu memiliki seorang istri lain dari bangsa Jin Islam dan dikaruniai 3 orang putra-putri yaitu 1. Raden Eyang Surya Kencana yang hingga sekarang dipercaya bersemayam di Gunung Gede atau hidup di alam jin. 2. Nyi Mas Endang Kencana alias Endang Sukaisih alias Nyai Maskara yang merupakan putri kedua bersemayam di Gunung Cermai. Dan 3. Andaka Warusa Jagat, tetapi ada juga yang menyebutkan bukan putra, tetapi putri bernama Nyai Mas Endang Raja, mantri bersemayam di Karawang. Bah Dalam Cikundul atau Eyang Raden Arya Wiratanu datar sebagai leluhurnya. Sebagian masyarakat Cianjur yang tidak terlepas dari berdirinya pedalaman Kabupaten Cianjur, maka makam Dalam Cikundul dijadikan tempat ziarah yang kemudian oleh Pemda Cianjur dikukuhkan sebagai objek wisata ziarah, sehingga banyak dikunjungi penziarah dari berbagai daerah. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk berbagi informasi kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.